yang bunyinya di belakang. Maju aja berani ngatur gitu di depan, nggak salah. Kalau acara-acara itu biasanya kameramen tuh maju tuh sampai depan ngelewatin lah, maaf bu foto gitu ya. Enak aja udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Amma ba'du. Jadi waktu itu paling pertama pernah bahas tentang argumentasi tentang keberadaan Tuhan itu awal kan. Habis itu bahas juga bantahan tentang the problem of evil. Tapi kalau yang the problem of evil, Tuhan Maha Penyayang, tapi kenapa masih ada keburukan? Itu kan jawabannya udah mudah ya. Sebetulnya kenapa Ana nih fokus sama tema-tema begini? Karena kalau dulu ya, ketakutan orang tuh begini. Orang ini ditakutkannya mereka belum tahu tentang akidah Islam, belum paham tentang akidah Islam. Habis itu masuk ke kumpulan orang belajar filsafat, langsung belajar filsafat. Makanya ada bilang hati-hati belajar filsafat, bisa kafir, bisa murtad gitu. Ya karena dia awalnya nggak tahu akidah Islam, nggak paham, nggak ngerti tentang Islam, langsung belajar tentang filsafat, ya akhirnya keblinger kemana-mana gitu. Apalagi pola pikir orang ini ya secara umum ini itu dibagi dua. Pola pikir orang tuh secara umum dibagi dua. Ada orang yang pola pikirnya itu reaktif. Jadi langsung aja kalau dengar pertanyaan aneh dikit aja langsung ragu, langsung Tuhan kan Maha Penyayang. Kenapa masih ada kejahatan? Oh iya ya, kenapa ya? Langsung pusing ini. Padahal itu pertanyaan dangkal banget gitu loh. Argumentasinya itu dangkal banget, jawabnya gampang gitu. Tapi kadang-kadang itu kan di kalangan orang-orang yang memang belajar akidah ya, kumpul sama orang yang ketemu sama yang orang paham filsafat, mereka menjelaskan argumentasinya itu ada polanya, satu-satu pelan-pelan gitu. Nah, orang yang punya pola pikir pertama ini kagak sabar sama yang begituan. Pertanyaannya gampang aja dilontarin. Oh, Tuhan punya Tuhan itu Maha Penyayang. Kenapa masih ada kejahatan? Gampang aja dilontarin. Kitanya langsung cepet ragu gitu. Nggak mikir, nggak bisa mikirin apa argumentasinya A atau B atau C gitu. Kalau kita sabar aja sedikit, ada jawaban gitu loh. Kadang-kadang nggak bisa kita langsung bicara langsung kesimpulan, harus ada premis-premisnya tuh. Argumentasi A, argumentasi B-nya dulu. Kalau udah jadi baru bisa disimpulkan, kesimpulannya muncul gitu. Nah, nanti insya Allah nih hari ini yang dibahas ini akhirnya kan timbul tuh pertanyaan. Sudah kita buktikan tentang keberadaan Tuhan pertama tuh di pertemuan paling awal. Terus siapa nih Tuhan itu tuh siapa gitu? Di tengah banyaknya konsep ketuhanan, banyak orang ada yang bilang Tuhannya dewa ini, dewa itu, kan macam-macam. Yang bilang Tuhannya beda-beda, sesembahannya beda-beda, ya kan? Bagaimana kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang benar gitu loh dibandingkan yang lain? Itu kan pertanyaannya. Ini insya Allah lebih dalam lagi, pembahasan yang sebelumnya juga bakal diulang lagi gitu. Insya Allah bisa lebih paham. Soalnya maaf, zaman sekarang lebih parah dari dulu. Kalau dulu tadi tuh ditakutkannya orang yang nggak ngerti akidah ketemu orang filsafat akhirnya keblinger. Nyesatin yang samping-sampingnya, baru dengar filsafat sehari doang, habis itu ngasih tahu ke sampingnya. Tadi saya dengar gini. Menurut lu gimana? Akhirnya dia juga ikut pusing. Kalau zaman sekarang lebih parah, nggak perlu nunggu belajar filsafat orang mah. Buka HP, YouTube, Instagram, nggak tahu apa yang ditonton. Habis itu masuk ke kamar mandi, buang air besar sebentar, keluar langsung nanya, Tuhan ada nggak ya? Masuk kamar mandi, gue mau lama, emang tempatnya setan kamar mandi.
keluar begitu langsung. Zaman sekarang lebih parah gitu loh, lebih mudah orang kena gitu. Orang tuanya nggak paham. Ketika anaknya kayak udah gitu, udah pikirannya udah macam-macam, orang tua dia nanya sama orang tuanya nggak ngerti, nggak bisa ngasih jawaban. Dia nanyanya ke teman-temannya, circle-nya sama teman-temannya jadi ateis. Maaf kalau anak beberapa kali ketemu sama orang ateis, awalnya muslim, kebanyakan kasus besarnya begitu, baca Al-Quran aja nggak bisa, nggak tahu isinya Al-Quran. Kebanyakan yang ateis dari Islam, awalnya Islam jadi ateis kayak gitu. Jadi tadi pertanyaannya ya, bagaimana kita yakin Allah lah Tuhan itu gitu. Jadi prinsip dasarnya ya dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, manusia nggak bakal mampu menjangkau hakikat zatnya Allah, nggak bakal bisa ya, nggak bakal mampu. Kenapa? Karena zat Allah itu tidak terikat dengan ruang, tidak terikat dengan waktu, dan segala sifatnya makhluk tidak terikat ya. Mata kita ini ya nggak bisa kan melihat Tuhan itu di dunia, tapi akal kita juga terbatas ya, nggak bakal sanggup untuk membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bakal sanggup. Jadi mau mencoba membayangkan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam akidah tasbih, jasimah. Allah punya tangan, Allah punya kaki, dewa dewi ya. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam hadis bilang apa? Tafakkaru fi khalqillah, bertafakurlah pada ciptaan Allah. Tafakur tuh merenung, maksudnya gitu. Kita kalau mau renungi ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan tafakur di zatnya Allah, mikirin zatnya Allah tuh kayak bagaimana, kalau ketemu Allahnya tuh kayak gimana. Jangan itu yang dipikir. Yang dipikirin makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenali Allah dari sifatnya. Jadi bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya melalui sifat-sifatnya. Ya, kalau misalkan kita nggak tahu zatnya, bukan berarti kita nggak bisa tahu sifat-sifatnya, gitu. Jadi kita mengenal Allah itu ada dua jalur, ya. Ada jalur akal, ada jalur nakal, sebutnya gitu. Akal, atau wahyu, nakali. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, manhaj kita Ahli Sunnah wal Jamaah itu membuktikan keberadaan Allah. Yang pertama nih, yang awal-awal itu pakai pendekatan akal. Kenapa pakai pendekatan akal? Karena kan awal-awal kita nggak mungkin langsung percaya Al-Qur'annya sebelum percaya Tuhan itu ada, Allah itu ada. Kalau sudah percaya Allahnya ada, baru kita bisa mengimani Al-Qur'an, kan gitu. Iman pertama Allah dulu. Jadi pembuktiannya itu mulai dari akal. Contoh yang kemarin kita udah jelasin tuh di pertemuan pertama tentang hukum sebab akibat. Kalau bahasa inteleknya kausalitas gitu ya. Kalau ngomong kausalitas apa? Kausalitas itu hukum sebab akibat. Segala sesuatu pasti ada sebabnya gitu ya. Allah itu punya sifat, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada wujud, ada qidam, ada baqo. Itu semuanya masuk ke situ. Wujud ada. Kita tahu Allah itu sifatnya wujud. Kenapa? Karena tidak mungkin sekarang ini segala sesuatu yang ada, yang baru ada, pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu, kalau dia ternyata baru ada juga sama, sifatnya baru ada juga, maka ada yang mengadakan lagi. Begitu terus, ada sebabnya, ada sebabnya, ada sebabnya. Sebab yang paling pertama disebut sebagai musabbibul asbab. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita panggil sebagai Allah Subhanahu Wa Taala, penyebab dari segala sebab. Ya, dan penyebab dari segala sebab tidak boleh ada permulaannya, karena dialah yang paling pertama gitu loh. Kalau dia ada permulaannya, maka harus ada yang memulai lagi, ada yang menciptakan lagi gitu loh. Bukan itu berarti Allahnya itu yang paling pertama, yang tidak ada permulaannya. Maka di situ sifat idam juga masuk ke dalam rasionalitas, sudah kita tegakkan dengan logika. Wujud, idam, bako dalilnya dari mana? Ya kalau misalkan idam sebelumnya permulaannya tidak ada, nggak mungkin ada pengakhiran. Permulaannya infinity, nggak ada batasnya, maka pengakhirannya juga nggak ada batasnya. Ya itu logika matematisnya lah, matematikanya gitu loh.
Jadi kalau nggak ada awalnya nggak mungkin ada akhirnya. Jadi akal kita itu membuktikan adanya sesuatu yang maha ada, yang maha terdahulu dan juga maha kekal. Allah, wujud, qidam, baqo. Ya. Tapi walaupun sifat dasar tadi yang kita sebutin, walaupun sifat dasar tadi itu dibuktikannya dengan apa? Dengan akal, bukan berarti di Al-Quran nggak ada, nggak bisa membuktikan. Ternyata kalau kita lihat di Al-Quran, justru di Al-Quran itu pendekatannya juga logika. Kalau kita lihat, kita kemarin tuh pertemuan pertama, kalau masih ingat, Ana nyebutin ayat, pakai ayat per ayat untuk membuktikan hukum ini. Bukti ini kita jelaskan dengan ayat per ayat. Jadi Ana ulang lagi nggak apa-apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala katakan, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Maksudnya manusia itu diciptakan tanpa sesuatu. Jadi nggak ada dari ketiadaan tiba-tiba teng jadi manusia. Nggak mungkin. Makhluk dari tiada tiba-tiba jadi teng ada. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 nggak bakal jadi 1. Nggak akan pernah jadi 1. Pasti tetap 0. Kalau udah ada satunya, udah bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Ya, jadi angka-angka setelah 1 itu awalnya pasti dari 1. Kalau 0 nggak mungkin jadi 1. Itu yang pertama. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ya, kita bilang tentang mustahilnya ad-daur. Ad-daur itu siklus. A menciptakan B, B menciptakan C, C menciptakan A lagi. Nggak mungkin. Apalagi menciptakan diri sendiri. Saya nih nggak ada, dulunya nggak ada. Terus tiba-tiba saya ada. Bagaimana? Siapa yang menciptakan diri Anda? Diri saya sendiri yang menciptakan diri saya. Nggak mungkin. Nggak masuk akal sama sekali. Mustahil. Ya. Am khalaqus samawati wal ard, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi. Ya, pertanyaannya, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Maksudnya mereka itu siapa? Makhluk yang menciptakan langit dan bumi. Nah, makhluk ini pasti diciptakan lagi oleh makhluk lagi, diciptakan lagi oleh makhluk lagi. Terus nggak ada batasnya, nggak ada habisnya. Ya, atas kemarin tuh udah jelasin tuh. HP ini, kalau HP saya pegang, nih HP ini Ana pegang, tapi nggak mungkin Ana pegang kecuali dikasih sama Pak Atmo dulu kemarin. Oke, kita bilangnya kan gitu. Terus Pak Atmo nggak mungkin dapat dari siapa itu, Bang Hendro kemarin kalau nggak salah yang duduk sampingnya Bang Hendro. Kan gitu, Ana waktu itu jelasin gitu. Bang Hendro nggak mungkin dapat HP itu kecuali diambil dari sebelahnya terus tanpa batas. Kira-kira HP ini pernah nggak sampai saya? Nggak bakal pernah. Ya, karena apa? Karena atas usul itu mustahil. Kalau tidak ada permulaannya, kan berarti nggak pernah sampai sekarang. Kalau misalkan penciptaan alam semesta ini tidak ada mulanya, awalnya ada diciptakan lagi, nggak ada batasnya, alam ini juga nggak bakal pernah ada gitu loh. Jadi itu mustahilnya insya Allah jelas. Lanjutan ayatnya bala yuqinun. Sebenarnya mereka itu nggak yakin. Jadi mereka itu menunjukkan bukan berdasarkan argumen. Mereka itu nggak berdasarkan argumen, tapi keraguan. Beda loh. Ya. Jadi mereka itu bukan membuktikan, tapi meyakinkan, berusaha untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan itu mungkin nggak ada. Ya, meyakinkan kita bahwa Tuhan mungkin nggak ada, bukan membuktikan, karena nggak ada bukti jelas. Gitu. Oh, saya melihat ini, mungkin Tuhan nggak ada. Gitu aja sebetulnya. Jadi, oke, kita percaya nih Tuhan itu ada, sudah. Dalilnya tadi udah, oke. Terus gimana kita tahu Tuhan yang benar itu Allah? Tadi itu pertanyaannya masih menggantung. Ya, yang mudah aja sebetulnya. Caranya mudah. Caranya kita itu sudah harus tahu dulu dengan membuktikan sifat-sifat fundamentalnya yang wajib. Ya, tadi fundamental tadi wujud, qidam, baqo. Kita ada lagi yang namanya mukhalafatul lil hawadits. Sifat mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits itu apa sih? Berbeda dengan makhluk-makhluknya yang baru ada. Ya, berbeda dengan yang baru ada. Segala sesuatu yang baru ada pasti berbeda dengan Tuhan. Kalau kita bisa buktikan bahwa Tuhan itu sifatnya mukhalafatul lil hawadits, maka semua yang sama dengan segala sesuatu yang baru itu sudah bukan jadi Tuhan lagi, nggak layak lagi dibilang Tuhan. Dewa-dewa nggak layak, Yesus nggak layak dibilang Tuhan. Ya, Tuhan
baik itu Yunani, Hindu, udah nggak ada lagi yang layak disebut Tuhan. Karena apa? Karena dia masih sama dengan makhluk. Gitu. Nanti kita jelasin. Jadi pembuktian mukhalafatul kawadid itu ada namanya argumen kebaruan alam, ya kebaruan alam semesta. Jadi sebutnya kalau bahasa Arabnya hudud lil alam atau hudutul alam. Jadi pertama yang perlu kita ketahui adalah ya segala sesuatu di dunia ini semuanya memiliki dua komponen. Nah ini agak ini nih. Ana berusaha menyederhanakan ya. Kalau bahasa Arabnya ada namanya jauhar sama arot. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa inteleknya ada namanya substansi sama accident. Ya. Nah, kalau bahasa mudahnya, substansi itu apa? Intinya. Ya, badannya, yang menempati ruangnya. Sedangkan accident itu yang nempel. Ya, sifat yang nempel. Contoh nih HP. HP itu substansinya HP ini. HP ada layarnya, ya. Ada layarnya, bentuknya kotak. Ini disebutnya HP. Ya. Kalau dibesarin dikit aja jadi tab, udah berubah. Ya, jadi ini HP. Accident-nya atau arotnya ini kayak warnanya. Ini terbuat dari apa? Atau misalkan meja ada nih, ini ada dua meja, sama-sama meja. Ya, itu substansinya nih, meja. Tapi warnanya beda. Ini terbuat dari iniannya tutupannya beda nih sama ini nih, ya kan? Terus kayunya mungkin jenisnya juga beda nih, ukurannya juga beda nih, ya kan? Nah itu semua yang nempel, sifat-sifat yang nempel, sebutnya apa? Sebutnya accident. Sifat yang nempel, ya. Terus apalagi contoh kayak yang paling jelas lah, buku lah. Buku ini terbuat dari kertas-kertas. Ini kertas-kertas banyak ya. Kita ambil satu kertas. Satu kertas ini sama kertas yang ini tulisannya beda isinya, ya tulisannya beda. Tulisan itu maksudnya accident, ya karena sesuatu yang nempel sifat aja. Yang ini bahas tentang A, yang ini bahas tentang B misalnya, beda, ya tapi sama-sama kertas, ya jadi substansinya ini kertas, itu aja, gampang. Intinya ini kertas, ya sifatnya yang nempel, warnanya putih, ada tulisannya warna hitam segala macam, itu sifat yang nempel. Dan segala sesuatu di dunia ini punya dua itu. Punya substansi, punya accident. Ya. Logikanya begini. Ya. Logikanya gitu. Accident atau sifat yang nempel tadi itu sifatnya selalu berubah, pasti. Ya. Warna daun berubah. Ya. Dari warnanya hijau lama-lama jadi kuning, iya betul. Lama-lama jadi kering. Ya. Habis itu manusia juga berubah, ada diam, ada gerak. Diam dan gerak ini juga accident loh. Diam itu sifat, gerak itu sifat. Diam dan gerak itu sifat keduanya. Jadi kalau misalkan manusia awalnya diam, habis itu nanti dia gerak, berarti dia sudah manusianya substansinya tetap, tapi sifatnya berubah dari diam ke gerak, gitu. Itu yang kedua. Nah, jadi accident itu baru, sifatnya baru, accident baru. Kalau ada perubahan itu tidak terjadi sendiri. Pasti ada sebabnya. Balik lagi ke hukum kausalitas lagi tuh. Sebab akibat lagi tuh. Ya. Pasti ada penyebabnya. Nah, itu sebab itu pasti ada mulanya lagi, ada awalnya lagi, terus akan kembali kepada sesuatu yang tidak bergerak sama sekali. Yang tidak berubah sama sekali, maaf. Tidak berubah sama sekali. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita panggil Allah Subhanahu wa taala. Terus substansi yang tadi itu inti substansi itu tidak bisa lepas dari accident. Substansi pasti punya sifat, nggak mungkin ini HP nggak punya sifat, pasti ada warnanya, pasti ada bentuknya, pasti ada batasnya, ya ini ukurannya berapa gitu loh, menempati ruangnya berapa gitu, volumenya berapa, pasti ada accidentnya, nggak bakal lepas dari accident. Maka segala sesuatu yang nempel kepada dia sifat perubahan, maka dia juga berubah, gitu ya. Sifatnya berubah, segala sesuatu berubah. Jadi substansi juga sama. Substansi itu tidak berubah. Substansi itu berubah gitu, berubah.
Berarti seluruh alam semesta itu, substansi dan eksiden itu sifatnya baru. Karena apa? Alam semesta adalah substansi dan eksiden. Substansi dan eksiden dua-duanya berubah. Dua-duanya baru. Dua-duanya pasti ada sebabnya dan kembali ke awal. Jadi, dalil mukhalafatul lil hawaditsnya di mana? Berbeda dengan makhluknya. Ini penting nih. Jadi pertama kita udah buktikan seluruh alam itu jauhar dan eksiden. Seluruh alam itu jauhar dan arad, substansi dan eksiden, ya. Dan keduanya bersifat baru. Anak ulang-ulang gitu. Anak ulang-ulang. Berarti pencipta alam ini pasti penciptaan alam ini pasti tidak bersifat baru, gitu. Kenapa? Karena pencipta alam semesta itu tidak mungkin substansi dan eksiden. Allah bukan substansi, Allah bukan eksiden. Tuh. Berarti nggak mungkin sama dengan makhluknya. Kalau dia punya ukuran, Allah ada ukurannya, Allah ada warnanya, Allah terikat dengan ruang, Allah terikat dengan waktu. Berarti dia bukan Allah, bukan Tuhan, tidak layak disebut Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Karena apa? Kalau berubah pasti ada yang merubahnya sebelumnya, pasti ada sebab berubahnya, pasti ada awalnya. Kalau yang namanya ada awalnya pasti ada penciptanya. Berarti dia makhluk, bukan Tuhan. Selesai, gitu. Jadi ada yang bilang Tuhan saya dewa A atau dewa B, ya, punya tangan, punya kaki, punya kepalanya ada 5, gitu ya. Itu substansi dan juga eksiden. Kepala, tangan, kaki itu semua substansi dan eksiden. Jadi bukan Tuhan. Yesus lahir tanpa ayah, dia Tuhan? Bukan. Karena apa? Karena dia substansi dan juga eksiden, berubah-ubah. Ada awalnya, gitu. Maka ada permulaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini omongan, bukan omong kosong, dan ini juga disebut di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Apa sih sesuatu itu? Sesuatu itu bahkan segala sesuatu termasuk Allah itu sesuatu. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri Allah menamakan dirinya sesuatu. Ya, jadi sesuatu ya pokoknya selain Allah. Kalau misalkan yang disifati Allah di sini laisa kamitslihi syai', tidak semisal Allah syai', berarti sesuatu selain Allah. Jadi yang bukan Allah pasti beda sama Allah, gitu. Inti ayatnya ini, semua yang bukan Allah pasti beda sama Allah. Selesai. Dari sini nanti makanya kan ada maaf kelompok-kelompok yang bilang Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki. Maaf, di dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan. Waladzi anzala alaikal kitab, dia yang menurunkan kitab kepadamu. In huwa ayatun muhkamat, ada ayat yang muhkamat, ayat yang jelas, gitu ya. Munah umul kitab, itu ayat yang jelas itu, ayat-ayat yang jelas itu disebut umul kitab, pokok-pokok daripada kitab, ya, Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, ada ayat yang juga sifatnya mutasyabihat, yang enggak jelas. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apakah tangan beneran? Kan gitu. Apakah itu tangan beneran? Itu kalau ulama sebutnya bisa mutasyabihat, bisa sebutnya sifat khobariyah gitu. Ada khilaf itu apakah mutasyabihat atau enggak. Yang penting itu dibilang sifat khobariyah. Kalau para sahabat dan setelahnya, mazhab kita Asy'ariyah, itu mereka sepakat bahwa ini bukan makna aslinya. Kita beriman aja udah selesai. Ya. Itu yang mentafwid kita beriman, yang mentakwil itu mazhab yang membantah orang-orang yang mengikuti. Jadi kalau di situ dikatakan wa amal ladzina fi qulubihim zayg, orang yang di dalam hatinya ada condong kepada kesesatan, ya. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Dia ngikutin tuh yang mutasyabihat, ya. Mau ngapain ibtighal fitnah wa ibtighal ta'wili, pengen untuk fitnah, kesesatan, kekacauan, pengen huru-hara atau ingin takwilnya, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, ya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna, dan orang yang
di dalam ilmu itu kuat, ya, mereka itu apa? Beriman kepada Allah. Sudah selesai. Saya dengar Allah bilang, ya Allah di tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, ya udah beriman, selesai. Tangan itu beneran tangan apa bukan? Nggak dipikirin. Pokoknya artinya bukan kayak gini, gitu aja. Yang penting beriman aja. Allah bilang kayak gitu, selesai. Nggak ngomong Allah punya tangan. Karena apa? Kalau ngomong Allah punya tangan berarti Allah makhluk. Allah diciptakan karena punya tangan. Tangan berubah. Wah, tangan punya warna, tangan punya bentuk, punya ukuran, gitu. Apa bedanya sama agama-agama lain? Kalau kita ngeyakinin Allah itu punya tangan, punya betis, punya wajah, gitu. Jadi karena, dan ini juga termasuk argumen buat sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Sama juga Allah qiyamuhu binafsihi, dia itu berdiri sendiri, nggak perlu apa? Nggak perlu dengan, tidak terikat, tidak tergantung dengan yang lain. Kalau substansi sama aksiden satu sama lain saling bergantung. Tidak mungkin ada substansi kecuali ada aksiden-aksidennya, perlu warna, perlu bentuk, perlu ukuran. Sebaliknya aksiden sifat, nggak mungkin ya warna hijau jalan sendiri nggak ada bentuknya, nggak ada alatnya, kan gitu. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala bukan substansi, bukan aksiden. Terus apa Allah itu? Ya disinilah, ya, kalau bukan aksiden, bukan substansi, terus dia itu apa? Disinilah akal, ya, akal itu sampai pada puncaknya, ya, sampai pada puncaknya. Allah itu wajibul wujud, selesai. Wajibul wujud itu apa? Zat yang pasti ada, selesai. Gampang. Tidak terikat dengan ruang, tidak terikat dengan waktu, ya, tidak terikat dengan sifat-sifat makhluk. Jadi keberadaan kita, ya, beda sama keberadaan Allah. Allah itu nggak mungkin nggak ada, sedangkan keberadaan kita bisa ada, bisa enggak. Wajibul wujud, Allah wajibul wujud, pasti ada. Kalau kita mungkinul wujud, mungkin ada, mungkin nggak ada. Kalau ibu kita dulu nggak nikah sama bapak kita nggak bakal ada, gitu. Jadi adanya kita pilihan Allah, bukan pilihan kita, gitu, ya. Sedangkan adanya Allah nggak mungkin nggak ada, ya, mustahil kalau Allah itu nggak ada, karena kita sudah ada duluan, gitu. Kita nih ada duluan, nggak mungkin kalau kita nih ada Allah itu nggak ada, itu nggak mungkin. Karena adanya kita bergantung dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya yang dibahas nih sedikit, nggak banyak, tapi apa, anak ulang-ulang aja, pokoknya contohnya anak ulang lagi biar beneran paham, gitu loh, ya, biar beneran paham. Jadi pembahasan kali ini dari tema yang pertama tuh, pertemuan kedua nggak masuk. Pertemuan pertama ini sekarang diperdalam lagi sedikit, gitu loh, biar nggak ada pertanyaan yang gantung. Insya Allah apa yang kita dengar manfaat, ya. Jangan diremehin ilmu begini, ya, karena ini akidah kita penting. Nanti takutnya satu waktu, ya, ada keluarga kita yang ragu, kita bisa jawab, minimal kita bisa ngerti kalau dia itu salah. Salahnya di mana, minimal kita tahu, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dijauhkan daripada fitnah ini, ya. Meninggal nanti dalam keadaan kita itu husnul khotimah di dalam agama Islam dengan akidah yang benar, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واغفر لنا محمدا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا يا واسع الكرم يا قديم الإحسان فاسجدوا لمريم ذكرنا بالغفران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا
المرامي بالولي المفاري بعد المدير الجيلاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين آمين يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله